Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saudara, Litbang Kompas merilis 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Survei Litbang hari ini adalah tentang tingkat kepuasan para pemilih parpol terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Survei Litbang Kompas dilakukan dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei ini dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Nah, untuk membahasnya lebih jauh kita akan berbincang langsung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, ada Yunarto Wijaya. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang Bella. Mas Toto, ini kalau kita lihat tingkat kepuasan hari ini terhadap pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan potret yang kritis dari PDI Perjuangan dan juga PKS. Apa yang bisa Anda baca dari hasil survei hari ini? Ya, saya pikir penjelasannya ada dua ya. Yang pertama tentu saja yang paling mudah adalah bagaimana kemudian memang keterkaitan antara positioning politik dari dua partai itu. Kita tahu PDI Perjuangan diasumsikan masih beroposisi, berseberangan. PKS pun walau katakanlah sekarang ada dalam posisi partai penyimbang alias setengah-setengah, tetapi kalau kita lihat dari perjalanan masa kampanye sampai kemudian karakteristik dari pemilihnya cenderung adalah pemilih kritis yang memang juga masih dianggap berseberangan dengan basis massa pemilih Prabowo Gibran. Jadi faktor pertama yang menjelaskan kenapa basis massa PDI atau pemilih PDI dengan PKS itu paling tidak puas, paling besar ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam survei ini disebabkan karena memang positioning politik yang berbeda. Yang kedua memang ada fenomena menarik, Bella. Kalau kita lihat kenapa sih kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran bisa dikatakan tinggi 80,9% untuk 100 hari pertama. Kalau kita bedah memang ada momen yang menurut saya mendukung bersamaan dengan saat survei dilakukan, yaitu terkait dengan misalnya penurunan angka kemiskinan yang kalau kita lihat dalam beberapa bulan sebelumnya ada penurunan angka kemiskinan besar 1,16 juta dalam 6 bulan atau sekitar 0,5% lebih, dan kemudian ditambah tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah. Dan kita tahu survei kepuasan publik itu biasanya paling berkorelasi linear dengan inflasi. Kalau inflasinya rendah, kepuasan publiknya akan tinggi. Nah, artinya, tapi kalau kita berbicara mengenai inflasi, itu adalah variabel yang paling berkaitan dengan segmen pemilih kelas bawah. Balik kepada basis pemilih partai, kalau saya lihat dari data-data tadi, partai yang basis pemilihnya cenderung ada di level lebih atas, itu cenderung lebih punya ketidakpuasan. Contoh PKS, itu memang pemilihnya kebanyakan adalah kelas menengah atau kelas menengah ke atas. Dan juga menarik misalnya membandingkan pemilih Gerindra, angka ketidakpuasannya lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihnya Golkar dan pemilihnya PAN, yang cenderung memang pemilih kelas bawahnya lebih banyak. Jadi dua variabel itu, pertama positioning politik dari partai tersebut, semakin berseberangan semakin banyak tidak puasnya. Kedua, partai yang lebih banyak memiliki kelas menengah dan menengah ke atas itu juga cenderung akan menyumbang ketidakpuasan dalam survei ini. Mas Toto, kan kalau kita lihat kalau tadi resistensinya memang dari partai yang belum masuk ke pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat juga respon puas paling banyak itu justru malah dari PAN bukan dari Gerindra. Ya. Apakah memang hasil tadi yang Mas Toto bilang ada inflasi juga bahwa pemilih mereka yang memang kelas menengah ke bawah ini ada pengaruhnya terhadap itu? Ya ada, memang ini hipotesa ya, tapi memang kalau kita tanya brand image PAN dulu, sebetulnya kalau kita bicara pendirian PAN, dulu itu PAN itu terkenal sebagai partai yang dipilih oleh kelas-kelas menengah intelektual pada masa Amin Rais, karena memang PAN lahir dari gerakan reformasi. Tapi dalam perjalanannya, memang kalau kita baca dalam exit poll, survei-survei, kecenderungan pemilih PAN ini mulai bertransformasi dari pemilih yang berbasiskan intelektual, kritis, belakangan ini banyak kepada pemilih-pemilih di bawah
Dan ini menurut saya linier ya, dengan beberapa kali kepemimpinan pada masa Mas Sutrisno Bachir dan Zulkifli Hasan mengulangnya dengan lebih masif. PAN ini kan banyak sekali diisi oleh artis-artis atau makanya sering disebut partai artis nasional misalnya. Walaupun itu terbukti efektif dalam peningkatan elektoral, walaupun itu kemudian menyebabkan PAN mulai bergeser segmennya menjadi pemilih kelas menengah ke bawah, dan menurut saya itu berkorelasi linier dengan adanya kepuasan publik yang memang disebabkan terutama oleh faktor perut yang memang sensitif terhadap kelas menengah ke bawah. Let's say kita bilang kalau misal dalam beberapa bulan ke depan, kemudian PDI dan juga PKS memutuskan untuk bergabung ke pemerintah, apakah memang survei kepuasan mereka akan berubah? Apakah mereka akan ikut puas atau seperti apa, Mas Toto melihatnya? Akan ada efek kepada pemilih-pemilih misalnya PDI dan PKS yang memang kecenderungannya adalah pemilih yang dependen atau pemilih yang memang dipengaruhi oleh keputusan para elitnya dalam mengambil positioning politik. Tapi harus diingat juga Bella bahwa banyak pemilih-pemilih dari partai di Indonesia termasuk pemilih PKS dan PD Perjuangan itu tidak bergantung sikap kekritisannya itu didasarkan hanya kepada barter politik atau negosiasi politik antara elit partainya dengan penguasa misalnya. Jadi tetap pasti akan ada kenaikan kepuasan, penurunan ketidakpuasan, tetapi tetap menurut saya PKS dan PDI kalau dilakukan survei lagi pun akan tetap menyumbang porsi terbesar dari ketidakpuasan karena proses dari pertarungan di pemilu kemarin itu biar bagaimanapun akan tersisa juga secara psikologi politik. Tapi catatan buat pemerintahan Prabowo Gibran adalah menurut saya bukan bagaimana menaikkan kepuasan sekedar di PDI dan PKS yang kepuasannya sekarang agak rendah, tapi pengalaman di 2015 setelah 100 hari survei nih, lalu kemudian dilakukan survei lagi di bulan-bulan berikut, kecenderungan efek bulan madu, yaitu efek bagaimana publik masih percaya terhadap pemerintahan baru, masih menaruh harapan, itu biasanya dengan mudah akan turun. Karena biasanya bulan madu ini hanya 3 bulan. Setelahnya masyarakat mulai akan kritis. Ketika ada masalah, ketika ada kebijakan yang dianggap tidak tepat, mereka cenderung dengan mudah akan mengeksplor ketidakpuasannya. Itu yang menurut saya harus jadi catatan buat pemerintahan baru ini. Menjadi catatan bagi pemerintahan untuk menjaga bagaimana agar kepuasan publik ini tetap terjaga. Jangan berpuas diri karena yang sekarang terjadi masih efek bulan madu. Efek bulan madu dalam 3 bulan atau 100 hari pemerintahan ini. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, selamat Selamat siang. Baik, terima kasih.